Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik anak-anak. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ini akan berlaku di kelas kita kelas 6C. Kelas 6C? Baik, anak-anak siapa yang tahu apakah kesepakatan kelas itu? Saya Bu. Baik, Andika, ya. Kesepakatan kelas adalah segala sesuatu yang disepakati guru dan murid agar terciptanya suasana belajar yang kondusif. Baik, aplaus untuk Andika. Saya akan membagikan sticky note ini kepada kalian. Kalian tulis ya, kelas yang kalian impikan itu seperti apa. Oke? Silakan ditulis. Siapa yang mau menyebutkan impian kelas yang diinginkannya? Siapa? Lalu ditempel di depan di papan tersebut. Silakan. Ya baik. Dika sini. Saya ingin sekolah ini kompak selalu. Baik. Oke, ditempel dulu. Yang lain silakan. Oke, Riko. Menghargai guru dan teman-teman. Bagus sekali, silakan. Sebelumnya anak-anak coba saya ingin membacakan kepada kalian kesepakatan kelas yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Saya ingin sekolah ini kompak selalu, setuju apa tidak? Setuju. Menghargai guru dan teman-teman. Setuju. Saya ingin murid dan guru saling menghargai pendapat. Setuju. Masuk kelas tepat waktu. Setuju. Bekerja sama dan tolong menolong. Baik anak-anak, terima kasih karena hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas untuk kelas kita tercinta yaitu kelas 6C. Saya berharap anak-anak mengingat dan mematuhi kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Jaya Azura Natalia. Hari ini kami sedang membuat kesepakatan kelas. Semoga kami bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab agar menjadi kelas impian kita bersama. Oke, ngapunten saya mulai kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Alhamdulillah hari ini di pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan meskipun dalam situasi virtual seperti ini, tapi alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat dan dengan keadaan yang bahagia. Saya lihat semuanya di sini Bapak Ibu senyum ceria sekali untuk siap mendengarkan pemaparan dari Bu Pipit ya. Jadi kegiatan hari ini mengapa sih kita kok bertemu di ruang virtual? Sebelumnya saya umumkan terlebih dahulu bahwa hari ini ada kegiatan yaitu diseminasi
dari calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Sidoarjo. Saya aturkan selamat kepada Bu Pipit dan saya ucapkan juga kepada selamat datang kepada Bu Anis Mufidah selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Larangan. Selamat pagi Ibu, salam kenal. Kemudian selamat datang juga guru-guru dari SD Negeri Larangan dan rekan-rekan guru lain yang ikut menghadiri dalam pemaparan diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya juga izin memperkenalkan diri. Nama saya Eka Raska, biasa panggil saya dari kebetulan saya teman dari teman Wirid pada saat pelatihan penulisan karya ilmiah jurnal pada saat itu di Batu tahun 2019 ya Bu Fitri. Mohon maaf, kita kemarin membuat Oh iya, mohon maaf sebentar. Okay. Saged didengar kembali? Nggih, saged. Sudah Bu Ibu? Nggih. Sudah. Kurang jelas? Nah, oh ya. Jadi sudah jelas. Nggih. Punten. Di sini juga kebetulan ada latihan pramuka. Jadi saya dengan Bu Pipit merupakan teman sekamar pada saat itu pelatihan karya tulis ilmiah artikel dari PM4TKPKN IPS di Batu. Pada tahun 2019, alhamdulillah sampai sekarang silaturahmi dengan Bu Pipit berjalan sampai saat ini dan seterusnya. Sebelumnya ada cerita menarik juga pada saat tadi saya mau berangkat sekolah, ibu saya bertanya, loh kamu kok jadi moderator di SD Larangan seperti itu. Loh kenapa Bu? Itu aku alumni SD Larangan. Oh, ternyata ibu saya alumni SD Larangan pada zamannya pada saat itu. Namun pada saat itu namanya belum SD Larangan katanya seperti itu. Ibu saya orang Sidoarjo Bapak. Nggih, betul Sidomulyo nggih. Iya. Jadi hari ini kegiatan diseminasi budaya positif ini dengan kegiatannya yaitu yang pertama adalah sambutan dari kepala sekolah terlebih dahulu yaitu dari Ibu Dr. Anda Anis Mufidah MPD, kemudian dilanjutkan dengan paparan materi tentang budaya positif oleh Ibu Nurrohmah Fitrani SPDSD dari SD Negeri Larangan, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, sesi tanya jawab. Baik, untuk waktu, mempersingkat waktu juga, monggo saya persilakan kepada Ibu Anis Mufidah untuk memberikan sedikit sambutan kepada kita semuanya. Monggo Bu. Matur nuwun Bu Eka. Saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual, tapi setidaknya kita tahu bahwa kita selalu biasa dalam lindungan Allah dan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Semoga rahmat Allah ini senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Yang hari ini mengikuti Zoom, saya ucapkan matur nuwun. Semoga nanti dapat ilmu yang bermanfaat buat semuanya. Dan sedikit saya mengulas tentang pentingnya budaya positif ini. Karena nanti untuk budaya positif ini perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah atau guru dengan siswa, tentu saja nanti akan melibatkan wali murid. Jadi seperti filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu adalah pembudayaan buah
pribadi manusia yang beradab, dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang mengelilinginya, yaitu sebagai kodrat alam atau sebagai manusia pribadi dan sebagai anggota masyarakat pada umumnya. Jadi budaya positif ini dirancang untuk mengembangkan siswa agar menjadi pribadi maupun anggota masyarakat yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan juga disiplin. Jadi ini peran guru dalam budaya positif ini adalah sebagai penuntun anak-anak agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, karena seperti ini maka perlu adanya kerjasama dari semua pihak, dari pihak sekolah, dari guru, dari kepala sekolah, wali murid maupun anak-anak, sehingga nanti untuk budaya positif bisa kita terapkan dan bisa kita laksanakan sehingga yang kita harapkan bisa terwujud. Harapan saya semoga Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini diikuti sampai dengan selesai dengan narasumber kita adalah Bu Nurma Fitrani SPD SD selaku guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Sidoarjo sekaligus sebagai narasumber di kegiatan Zoom kali ini. Seperti apa positifnya, seperti apa budaya positif yang akan disampaikan nanti, ikuti dengan sebaik-baiknya sehingga ilmunya bermanfaat, bisa diterapkan, dan penjenengan nanti bisa bekerja sama dengan pihak sekolah. Tentu saja yang kami harap adalah masukan-masukan yang sifatnya positif dan membangun sehingga kegiatan penerapan budaya positif ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu dari saya. Saya ucapkan sekali lagi selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga panjenengan betah dan mengikutinya sampai selesai. Saya ucapkan matur nuwun kepada Bu Eka dan hormat setinggi-tingginya untuk Bu Pipit ya selaku motivator di sekolah kami sebagai guru penggerak di Kabupaten Sidoarjo Angkatan 4 yang dari SDN Larangan. Semoga narasumber kita selalu diberi kekuatan oleh Allah, diberi sehat, jasmani, rohani, termasuk semua serta sehat jasmani, sehat rohani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sekolah kita tentunya yang pertama kita membuat peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Di kelas kita awalnya kita bentuk dari lingkungan kecil dulu ya, peraturan kelas, selanjutnya akan terbentuklah keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas ini atau kesepakatan kelas ini nanti kita membentuknya bukan dari Bapak Ibu guru sendiri ya, tetapi kita mengajak siswa untuk bersama-sama melakukan kesepakatan kelas. Contohnya misalnya kita kumpulkan siswa kita lalu kita ajak mereka untuk membuat kesepakatan kelas. Kelas yang bagaimanakah yang mereka inginkan? Ya Bapak Ibu, jadi misalnya anak-anak, Bu, yang pertama mungkin kita harus hadir tepat waktu, baik guru maupun siswa. Jadi dengan mereka membuat peraturan, membuat kesepakatan kelas itu bersama-sama, mereka akan lebih mengingatnya daripada kita sendiri sebagai Bapak Ibu guru yang membuat peraturan kelas itu, yang membuat peraturan kelas itu langsung kita tempel di dinding. Saya yakin anak-anak itu banyak yang tidak membacanya.
Nggih ta mboten Bapak Ibu. Kalau misalnya kita langsung membuat seperti itu. Ya, jadi kita itu butuh anak-anak juga. Kita libatkan mereka, ya. Kita libatkan mereka untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi misalnya sebagai warga kelas ini, jadi sebagai guru dan juga siswa harus saling menyayangi, harus saling kompak, misalnya seperti itu. Saya yakin dengan mereka membuat kesepakatan kelas bersama, ya, mereka akan lebih mengingatnya, ya, sehingga terbentuklah keyakinan kelas itu. Ya Bapak Ibu, misalnya anak-anak harus menjaga lingkungan kelas dan sekitar sekolah, misalnya seperti itu. Mereka membuat kesepakatan ini bersama-sama Bapak Ibu. Jadi mereka pasti akan mengingatnya. Jadi nanti kalau mereka tanpa sengaja membuang sampah sembarangan, mereka kita tegur. Tapi dengan kita tegur dengan mengingatkan kepada mereka tentang keyakinan kelas kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dapat mengambil kesimpulan tentang konflik antar siswa yang dimediasi oleh gurunya gitu Bu. Nah ini saya ada kasus yang serupa Bu di sekolah saya. Sekolah saya tetap di sekolah terpencil Bu. Jadi satu sekolahan hanya berasal dari satu dusun saja. Kebetulan di hutan Bu. Nah ini ada siswa, kalau tidak salah kelas 3. Anak ini laki-laki Bu ya. Nah, anak laki-laki ini dikategorikan oleh kami ya, termasuk saya juga ikut mengategorikan. Entah salah atau betul, mungkin salah Bu. Jadi anaknya istilahnya dijudge sama guru-guru itu nakal Bu. Nakalnya kenapa? Hampir setiap hari itu membuat anak lain menangis Bu. Entah dengan fisik, bodi jewet, bodi jerongkok nih, bodi lok nih, seperti itu. Lah pernah suatu kali itu bertengkar dengan temannya, terus dibawa guru-guru ke saya. Pas saya tanya-tanya, ternyata saya ambil kesimpulan sendiri. Anaknya itu memang benar-benar setelah itu ada rasa kayak bangga atau gimana ya. Setelah melakukan kesalahan itu purko atau apa ya istilahnya itu. Jadi setelah saya kulik-kulik, saya tanya guru, orang tuanya bilang seperti ini, pernah bilang seperti ini. Lek tukaran wis waniyo, ngoten katanya orangnya seperti itu. Makanya kan istilah saya tuturi, istilah saja ngomong itu berani. Maksudnya itu dari sorot matanya itu berani menatap saya. Padahal untuk seusia anak-anak SD terutama kelas 3 itu kalau gurunya ngomong kan mesti diluk ngoten nggih. Jadi ini ada rasa kayak ada yang backingnya itu di belakang. Lah itu mohon bagaimana solusinya. Selama ini memang setengah saya intimidasi seperti ini. Lek sampai nakal, sampai tak pindah sekolah, hanya seperti itu saja. Jadi tapi hanya sementara Ibu. Maksud sementara apa? Jeda 1 minggu, 2 minggu atau 3 minggu lagi itu melakukan seperti itu lagi, tetap jadi guru-guru lakone panik seperti itu kan. Seakan-akan tidak ada solusi yang didapat Bu. Nah, mohon ini kan Ibu-Bu mungkin lebih berpengalaman dari saya, mohon solusi juga dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agustain. Kebetulan Pak Agustain ini teman saya juga dari Kabupaten Lamongan. Oh ya Kabupaten Lamongan. Jombang Ibu. Ini dari Jombang. Iya, Jombang. Mohon maaf Kabupaten Jombang. Tetangga Jombang. Oh iya Pak. Oke, Jombang. Oke. Monggo di respon mungkin dari Bu Pipit bagaimana tentang sharingnya Pak Agus. Terima kasih Pak Agustain atas pertanyaannya ya. Jadi kita di sini itu saling sharing saja ya Bapak ya. Untuk siswa jenengan tadi mungkin kebutuhannya adalah yang pertama yaitu kebutuhannya kasih sayang Bapak ya. Jadi tetap kita harus melibatkan
orang tua di sini. Kita sudah yang pertama mungkin kita akan bertanya dulu kepada anaknya. Tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa memang dari pihak orang tua itu sudah mengajari anaknya, nek tukaran awakmu ya kudu wani. Nah, seperti itu. Ya Bapak ya. Jadi anaknya itu juga sudah tertanam mindset seperti itu. Ya. Nah, di sini peran kita sebagai guru adalah yang pertama kita juga harus menggandeng orang tua. Ya. Jadi tidak semua yang sudah ditanamkan dari pihak keluarga itu nanti akan dampaknya baik pada anak didik kita jika mereka sudah berada di lingkungan. Seperti itu ya Bapak ya. Mungkin kita juga akan bertanya juga kepada anak didik kita tersebut tentang sebenarnya apa yang membuat dia suka. Di sini anaknya itu suka itu Pak, suka berkelahi dan mau menang sendiri gitu Pak. Iya, betul Ibu Fitri, seperti itu. Iya. Jadi saya yakin dia melakukan seperti itu punya alasan. Kita tanya alasannya apa, seperti itu. Lalu kita berikan juga kepada anak tersebut, kita ingatkan tentang keyakinan-keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Apakah kamu ingat dengan kesepakatan kelas kita bahwa kita itu harus saling menghormati, Nak, ya. Kamu kalau seperti ini terus, nanti tidak ada teman yang mau berteman dengan kamu, ya. Sedangkan kamu itu usiamu masih panjang. Jadi kalau nanti kamu tetap seperti ini, siapa yang mau berteman dengan kamu, Nak? Siapa yang nantinya akan bisa kamu ajak untuk saling berkolaborasi mungkin dalam kerja kelompok. Kalau kamu seperti ini, pasti tidak ada teman yang mau, saya nggak mau kelompokan sama si itu nakal lah, seperti itu. Mungkin pelan-pelan kita menanamkan kepada anak-anak hal semacam itu ya Bapak Ibu ya, tentang budaya positif di sekolah kita, pelan-pelan saja dulu. Dan selanjutnya parenting itu juga penting ya Bapak Ibu ya, untuk memberikan wawasan kepada Bapak Ibu wali murid juga dalam agar sejalan, selaras dengan kita sebagai pendidik, seperti itu Bapak. Bagaimana Pak Agus Taim? Oke, Ibu, terima kasih Bu Fitri ya. Mungkin itu yang belum kami lakukan, yang mendatangkan orang tua Ibu ya. Terus yang kedua itu parenting juga Bu ya. Selama ini yang kami ketahui memang parenting itu ada, tapi untuk tingkatan prasekolah. Jadi untuk SD rata-rata belum ada Bu ya. Itu mungkin masukan yang sangat luar biasa Ibu, terutama parenting itu. Karena selama ini orang tua usaha SD kan yang jadi tumpuan utamanya kan mereka harus berprestasi seperti itu. Jadi anak itu dianalogikan itu sama, harus berlomba seperti itu kan. Nah, terima kasih Bu atas masukan. Terima kasih sekali atas kesempatannya dalam diseminasi budaya positif oleh Bu Pipit. Beberapa refleksi yang akan saya sampaikan, diantaranya hal baru apa saja yang mengubah paradigma saya. Ketika ada murid yang berbuat salah, berarti dia itu harus diajak bicara dari hati ke hati, berevaluasi secara internal, kemudian untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi tidak mempermalukan siswa di hadapan yang lainnya, seperti itu. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan yang muncul selama mengikuti ini, saya merasa menemukan solusi dalam membentuk karakter positif murid melalui beberapa budaya positif yang sudah
dijelaskan tadi oleh Bu Pipit. Kemudian yang terakhir, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Sudah jelas ya, berarti among yang lebih berpihak pada murid, among yang lebih center pada murid, kemudian agar bisa lebih berempati, melakukan disiplin positif dengan pendekatan yang tadi dari hati ke hati, sehingga bisa menerapkan konsep budaya positif di sekolah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Hanif. Saya selaku teman sejawat dari Ibu Nurrohmah Fitrani atau biasa dipanggil Bu Pipit. Bu Pipit merupakan calon guru penggerak dari STN Larangan. Setelah kemarin saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, ada banyak sekali manfaat yang kita ambil dari kegiatan kemarin. Salah satunya adalah kesepakatan kelas yang dibuat antara guru dan peserta didik. Dengan adanya kesepakatan kelas yang disepakati antara guru dan peserta didik, maka timbullah keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas tersebut, maka proses belajar mengajar yang nyaman akan terbentuk, sehingga perilaku budaya positif dapat diterapkan pada setiap kelas. Semangat terus untuk Bu Pipit, semoga dapat menginspirasi yang lainnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai wali murid yang kemarin telah mengikuti diseminasi budaya positif di Google Meet. Di sini saya merasa berterima kasih karena di sini saya bisa tahu bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara mencari solusi kepada anak. Selain itu juga menambah wawasan saya untuk mendidik anak saya di rumah ataupun dengan anak-anak yang ada di sekolah. Terima kasih Bu Pipi, terima kasih semuanya atas ilmunya. Saya tunggu selanjutnya cara mendidik anak selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.